Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد القرى بلد
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama mereka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tergiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka masuk surga rombongan. Mudah-mudahan kita benar-benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hambanya yang mendapatkan tempat surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam ini kita ada di malam 18 Agustus ya. 18 Agustus 2023. Hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 sudah kita peringati kemarin. Namun yang lebih penting bagi kita adalah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala sudah memberi nikmat rahmat kepada kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Dengan status negara yang merdeka inilah kita bisa melakukan apa saja.
sekehendak kita masing-masing. Kalau negara sekehendak negara. Namun demikian negara Indonesia rakyatnya itu rakyat yang beragama. Bahkan yang mayoritas rakyat Indonesia ini, masyarakat Indonesia agamanya agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa agama Islam itu ada aturan-aturannya. Kalau secara agama disebut syariat. Aturan yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama Islam. Termasuk kita ini. Semua aktivitas kita itu dikontrol oleh syariat agama. Mulai dari kita mau melakukan sesuatu yang bersifat ritual, seperti halnya ibadah, sholat, diatur sedemikian rupa. Ada syaratnya, ada rukunnya. Demikian juga beraktivitas yang sifatnya muamalah itu juga diatur oleh syariat agama kita. Misalnya kalau kita mau mengadakan transaksi jual beli, diatur sedemikian rupa supaya akadnya orang yang mau beli barang itu atau yang menjual barang itu tidak lepas dari aturan agama Allah. Juga kalau kita berinteraksi dengan masyarakat itu diatur sedemikian rupa supaya kita tetap berpedoman dengan akhlakul karimah, sopan santun yang kita patuhi supaya di dalam kita berinteraksi dengan masyarakat tidak ada nilai dan kesan yang jelek. Terlepas dari ritual dan muamalah, ada aktivitas kita yang sifatnya individu. Misalnya mau makan, mau tidur, itu juga diatur oleh agama. Kalau kamu mau tidur, yang baik itu bagi kamu posisinya diri kamu dalam keadaan suci. Misalnya, sebelum tidur kamu membaca doa, ada doanya orang mau tidur. Bangun tidur, kamu juga ada doa. Mau tidur, dibaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut asmamu ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan Engkau yang mematikan. Begitu. Nanti kalau bangun ada doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau masuk kamar mandi, ada aturannya juga. Harus masuk dengan melangkahkan kaki. Kalau mau masuk ke kamar mandi, baca doa supaya terhindar dari gangguan setan dan makhluk halus. Mau masuk masjid ada aturan juga. Kalau mau masuk masjid, langkahnya kaki kanan dulu. Kalau turun pakai kaki kiri, kayak gitu ya. Mau pakai baju juga ada aturannya juga. Semua aktivitas
yang berkaitan dengan diri kita masing-masing, ada aturan-aturan yang kalau kita mentaati mendapatkan barokah dan hikmah yang besar. Kalau aktivitas kita yang bersifat ritual, kemudian status ibadah itu wajib, diatur sedemikian rupa supaya ibadah kita itu tidak sia-sia. Ini namanya kita untuk masing-masing diri kita melaksanakan aturan agama itu, menjaga diri kita dari maqasidus syariah namanya. Karena kita melangkah itu ada petunjuk-petunjuknya. Kalau bahasa Indonesianya itu ada yang mengarahkan, memberi petunjuk kepada kita supaya kita tidak salah langkah. Namanya dalil kan begitu. Itu referensinya di dalam melaksanakan tugas, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Hadirin hadirat yang berbahagia, apabila kita diberi nikmat besar, rahmat dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu bagian dari kewajiban diri kita masing-masing. Nikmat yang kita terima langsung, yang untuk diri kita sendiri ada. Nikmat yang kita terima dari Allah menyangkut dengan lingkungan masyarakat, bahkan lebih luas lagi wilayah, bahkan lebih luas lagi negara. Seperti kemerdekaan ini adalah nikmat besar. Jadi kalau disyukuri nikmat ini, pasti Allah menambahi nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau mensyukuri nikmat yang telah kuberikan pada kalian, sungguh aku akan menambahi nikmat tersebut. Untuk diri kita masing-masing, ada nikmat yang perlu kita syukuri terus-menerus. Nikmat kesehatan. Oh, ini nikmat yang sangat mahal harganya. Bahkan tidak bisa dinilai dengan materi itu, kesehatan. Namun demikian, mohon maaf banyak orang yang melupakan nikmat tersebut. Sehat sehari 2 hari aja sudah lupa yang kemarin rokoso itu. Ya maklum. Makanya harus ada semacam tambih kalau dalam kitab itu ngelingke. Ya, memperingati pada diri kita. Supaya diri kita ini hidupnya tidak ngawur. Supaya diri kita itu melangkah tidak salah gitu. Nikmat kesehatan ini kalau dinilai dengan materi, masing-masing poin yang ada dalam diri kita berkaitan dengan kesehatan itu fungsinya beda-beda. Kalau obat itu ada yang namanya obat untuk nyeri kan gitu ya. Ada obat untuk ngeluh dan seterusnya. Ada obat untuk menyegarkan badan, ada obat untuk melancarkan peredaran darah.
Ada obat untuk bisa segera istirahat, tidur misalnya. Jadi bermacam-macam fungsinya. Itu menandakan bahwa di dalam tubuh kita itu juga berfungsi bermacam-macam itu. Ya berkaitan dengan komponen yang ada di badan kita itu. Yang jelas saraf-saraf yang ada mengalir di tubuh kita itu tidak bisa kita hitung. Semua itu nikmat dari Allah itu. Rahmat dan nikmat dari Allah. Kalau ini kita syukuri, akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah. Kan begitu. Ini Qur'annya la in syakartum la azidannakum. Namun demikian kalau apabila kita sebaliknya, naudzubillah min dzalik, mengkufuri nikmat Allah, dengan kata lain menolak, tidak mau mensyukuri, ada sanksi dari Allah. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku amat pedih. Nah, ini yang harus kita fahami juga, dalam kehidupan itu tidak begitu saja dengan status merdeka itu artinya lepas dari belenggu penjajahan gitu ya. Pihak lain yang membelenggu diri kita, lepas kita merdeka. Tapi sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam, kemerdekaan itu ada aturan-aturan yang perlu kita patuhi gitu ya. Supaya melangkahnya tidak salah. Hadirin hadirat yang berbahagia, sedikit sebagai peringatan bagi diri kita, juga teman-teman kita, saudara, handai tolan kan gitu ya. Ada yang disalahartikan masalahnya. Mensyukuri kemerdekaan itu dengan foya-foya, joget-joget, maksiat pokoknya lah. Bahkan ada yang mendem mabuk lah, itu kan itu apa itu? Itu yang menjadi racun dan virus di kampung kita, di wilayah kita. Karena Allah Ta'ala murka kepada tindakan maksiat itu. Itulah. Akhirnya kampung itu tidak bisa makmur itu. Karena diracuni oleh virus-virus kemaksiatan tadi. Sementara diri kita itu dengan dalih toleran bukan toleran itu. Tidak mau memberitahu, tidak mau mengarahkan. Akhirnya toleransi kita itu disalahartikan juga. Oleh sebab itu kita harus tahu mana yang baik, mana yang jelek, kan begitu. Ada seorang ulama kelas internasional itu, bahkan terkenal, yaitu namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan dalam kitabnya, kalau yang populer itu Hikam kitabnya. Beliau mengatakan al-kaunu kulluhu dzulmatun. Keadaan ini semuanya gelap gulita kan gitu. Innama ana rahu duhurul wujudu duhuril haq fihi. Sesungguhnya yang bisa menyinari suasana gelap lingkungan kita, wilayah kita, negeri kita, gelap gulita menurut mereka, beliau, sesungguhnya yang bisa menyinari lingkungan, wilayah dan seterusnya itu adalah adanya bukti tindakan kebenaran di lingkungan itu. Innama anarahu wujudu duhuril haq fihi. Sekarang kalau di lingkungan kita, mohon maaf ya, memperingati 17 Agustus
Terus mengadakan hiburan lepas dari kontrol disertai dengan mendem, mabuk dan seterusnya. Joget-joget yang telanjang tak karuan itu. Misalnya ya. Pokoknya anak-anak kita itu lepas gitu aja. Karena merdeka. Nah itu berarti mengundang kegelapan itu lingkungan. Itu yang harus kita tegaskan. Lebih-lebih ustadz mubalik yang biasa ceramah itu. Ya sampaikan dong. Lingkungan itu jangan sampai dicemari dengan maksiat itu. Hiburan-hiburan itu boleh saja merasa senang, gembira, tetapi tidak lepas dari koridor agama, gitu loh. Aturan Allah yang sudah kita ketahui, sering kita mendengar sabda Nabi, ya kita patuhi. Jangan lalu karena ada waktu longgar, merasa bebas sebebas-bebasnya, terus mendatangkan tindakan maksiat. Allah Ta'ala murka kepada kita dan lingkungan kita. Tidak akan makmur itu. Memang menjadi problem untuk negeri kita ini karena masyarakatnya majemuk. Majemuk itu beraneka ragam latar belakang, budaya, bahasa, etnis, dan seterusnya. Bahkan agama. Beda-beda. Kembali kepada agama, semua agama itu mengajarkan tindakan positif lah. Intinya itu. Kalau tindakan yang mengundang murka Allah itu tidak suka itu. Apalagi agama Islam. Memang lebih spesifik bagi para tokoh-tokoh Islam itu. Beliau-beliau itu berfungsi sebagai amir. Sehingga tindakannya amar ma'ruf nahi munkar. Visi misinya itu. Nah, supaya tidak melanggar aturan agama disampaikan sedemikian rupa dan juga saudara-saudara seagama dan seakidah harus memahami itu. Bagi saudara yang tidak seakidah dan tidak seagama harus tahu juga kalau di dalam agama mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yang minoritas itu harus juga tahu. Supaya tidak jadi persoalan. Sementara kadang-kadang di kalangan kita itu yang kurang serius terhadap agama, mengutamakan namanya toleransi yang itu toleransi buta itu tadi. Yang tidak berlandaskan syariat, toleransi itu harus, tetapi harus tahu. Bukan bebas-bebas begitu saja. Pokoknya kalau yang tindakan maksiat itu pelanggaran agama Islam, bahkan sekaligus melanggar dasar-dasar negara seperti Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa kan yang pertama itu. Harus dipatuhi itu. Kalau tidak mematuhi koridor-koridor agama, berarti melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang juga perlu dijelaskan. Lebih-lebih anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang juga ngawur. Yang saya dapat info itu besok malam itu di berbagai daerah tempat mungkin kampung itu banyak hiburan. Malam Minggu, malam Senin itu. Monggo tidak apa-apa, tetapi jangan mengundang kemaksiatan itu.
supaya tidak tercemar rasa senang dan cinta kepada negeri yang kita terima sebagai negeri yang merdeka tidak diisi dengan kemaksiatan. Inilah sedikit penegasan dari saya melalui Langgar Hidayah bahwa kita harus mengisi kemerdekaan negeri kita ini dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Baik secara individu, keluarga, jemaah, masyarakat, khususnya yang ada di sekitar kita. Begini ceritanya, kalau rasa gembira karena memperingati yang menerima dulu itu pahlawan kita itu berjuang supaya negeri kita merdeka kan itu. Sementara penerusnya kita itu mengisi dengan maksiat, itu kan suloyo itu. Tidak menghargai para pahlawan satu. Yang kedua, perjuangan pahlawan yang sampai gugur di medan perjuangan, kemudian dengan kita dicemari dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik itu. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi kalau kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan tetap kita konsisten melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, mengikuti aturan pemerintah, kita ini menjadi hamba Allah yang disebut dalam Al-Quran itu hamba Allah yang takwa namanya. Saya kira itu sedikit ya uraian. Mohon maaf ini saya banyak acara ini memang. Banyak acara, masih mau ke Banjarsari apa. Ya dalam rangka 17 Agustus juga. Ya sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas intinya adalah mensyukuri nikmat Allah, baik nikmat yang kita terima secara pribadi, intern rumah tangga kita maupun nikmat yang sifatnya umum seperti kemerdekaan di Republik Indonesia ini. Saya kira itu sedikit, mohon maaf. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali ناهيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.